Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas integral tentu. Materi yang ketiga yaitu teorema nilai rata-rata integral. Jika F kontinu pada selang tertutup A sampai B, maka terdapat bilangan C yang merupakan anggota dari interval tertutup A sampai B sehingga integral A sampai B fx dx sama dengan fc dikalikan B minus A. Jadi di sini gambarnya kalau ada selang A sampai B, di mana di antaranya ada angka C, berarti bisa saja FC, karena ini adalah suatu luasan, jadi bisa dihampiri dengan tinggi dikalikan panjang dari A sampai B atau persegi ya. Ini adalah luas persegi, panjangnya adalah A, B minus A dan tingginya adalah C. Jika F adalah fungsi genap, maka integral minus A sampai A fx dx sama dengan 2 kali integral 0 sampai A fx dx. Nah, dari sini kita tahu bahwa karena sama antara minus A sampai 0 dan 0 sampai dengan A, berarti bisa saja kita menghitungnya 2 kali 0 sampai dengan A. Kalau fungsi ganjil, berarti integral minus A sampai A fx dx akan sama dengan 0. Hal ini karena kalau misalkan dia fungsinya adalah luasan atas, berarti dia positif, dan luasan bawah dia adalah negatif. Karena besarannya sama antara yang minus A sampai A dan 0 minus A sampai 0 dan 0 sampai A, tapi beda yang ini positif, yang ini negatif, berarti nanti kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0. Jika F fungsi periodik dengan periode B, maka integral A plus B sampai dengan B plus B fx dx itu sama dengan integral A sampai B fx dx. Contohnya, carilah nilai rata-rata dari fungsi fx sama dengan x dikalikan sin x kuadrat pada interval tertutup 0 sampai dengan akar p. Nah, solusinya nilai rata-ratanya kan bisa kita gunakan 1 karena ini adalah batasan dari intervalnya yaitu akar p min 0, integral dari 0 kalikan dengan akar p x sin x kuadrat dx. Nah, kita misalkan dulu bahwa U adalah x kuadrat, sehingga kita bisa menuliskan DU-nya adalah 2x dikalikan dx. Baru kita ubah, karena kita pakai U, berarti ininya kita batasannya kita ubah. Kalau x-nya 0, berarti U-nya 0. Ketika x-nya adalah akar P, maka U-nya adalah B, sehingga hasilnya adalah 1 per akar P integral, ini sudah punyanya, ini adalah yang awal, kemudian ini adalah yang sudah U, ini awal adalah yang X, ini adalah sudah bentuk yang U. Karena di sini adalah X kalikan dx, sedangkan sini ada 2-nya, berarti 2 pindah ruas ke sini, berarti setengah kali du. Makanya di sini hasilnya adalah setengah kali du. Setengahnya bisa keluar dari integral, hasilnya seperti ini. Berarti tinggal integral 0 sampai dengan pi sin u du. Berarti dia adalah minus cos u dengan batasan pi sampai 0. Baru kita masukkan, minusnya ini bisa kita keluarkan, berarti cos P kita masukkan batas atas dan batas bawahnya 0. Berarti hasilnya cos P-nya adalah minus 1, cos 0-nya adalah 1. Hasilnya adalah 1 per akar P. Contoh yang kedua adalah carilah nilai C yang memenuhi teorema nilai rataan untuk fx sama dengan x kuadrat pada interval minus 3 sampai dengan 3. Solusinya berarti fc sama dengan 1 per 3, karena rataan 3 dikurangi minus 3 ini adalah dari interval ya. Integral dari minus 3 sampai 3 x kuadrat, karena fx-nya adalah x kuadrat dx sama dengan, ini hasilnya 1/6, x kuadrat adalah x pangkat 3 per 3, dengan batasannya 3 sampai dengan minus 3. Baru kita masukkan
X-nya adalah 3, berarti 3 pangkat 3 bagi dengan 3 dikurangi, minus 3 dipangkatkan 3 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3. Nah, karena FC adalah sama dengan 3, berarti nanti di sini C kuadrat sama dengan 3, berarti C adalah plus minus akar 3. Contoh yang terakhir adalah hitunglah integral dari integral minus 2 sampai 2 X sin pangkat 4X plus X pangkat 3 min X pangkat 4 dx. Nah, solusinya yang pertama adalah, ini adalah sesuai soal, kemudian kita tahu bahwa kalau ada plus sama minus berarti bisa integralnya masuk sendiri-sendiri. Jadi ada integral dari X kali sin pangkat 4X, ada integral X pangkat 3, dan dikurangi integral X pangkat 4. Perhatikan di sini ada yang pertama, karena ada X dikalikan sin pangkat 4X dx, berarti nanti di sini dia adalah, kalau kita coba fx-nya adalah minus X, berarti kan minus X sin pangkat 4 min X, ya kan, dikurangi X sama dengan min X sin pangkat 4X, atau dia akan sama dengan minus fx, sehingga dia adalah fungsi ganjil, karena fungsi ganjil itu adalah f kurung luka minus x itu akan sama dengan minus dari fx. Kemudian kita perhatikan untuk yang x pangkat 3, jelas kalau pangkatnya ganjil berarti dia akan fungsi ganjil ya. Ini pembuktiannya, berarti sudah kelihatan bahwa f minus f dengan x-nya adalah minus x, hasilnya adalah minus dari fx. Sedangkan x pangkat 4 adalah fungsi genap, karena pangkatnya genap. Nah, hasilnya karena dia nanti berapapun nilai x-nya, positif atau negatif, hasilnya nanti tetap positif, berarti dia fungsi genap. Nah, berarti dari sini kita tahu bahwa integral minus 2 sampai 2x kalikan sin pangkat 4x plus x pangkat 3 min x pangkat 4 dx itu hasilnya adalah, ya ini tadi yang penjabarannya, berarti kita tahu karena yang ini adalah fungsi ganjil, berarti nggak usah susah-susah mikir hasilnya berapa, integralnya berapa, karena dia integral dari fungsi ganjil dan batasannya minus sampai positif berarti 0. Ini pun juga fungsi ganjil berarti 0, karena ini fungsi genap berarti 2 kali 0 integral 0 sampai 2 x pangkat 4 dx. Berarti kita tinggal menyelesaikan yang ini saja. 0 plus 0, 0, minusnya jangan lupa tetap ada minus 2, integral dari x pangkat 4 berarti x pangkat 5 per 5, kita masukkan batasannya 2 sampai 0. Baru kita masukkan x sama dengan 2, berarti 2 pangkat 5 per 5, dikurangi yang x sama dengan 0, berarti 0 pangkat 5 per 5. Ini hasilnya akan 0, berarti sisanya adalah cuma ini aja. Hasilnya adalah minus 64 per 5. Kemudian contoh berikutnya adalah tentukan nilai integral dari integral 0 sampai 2pi harga mutlak sin x dx. Solusinya ya. Dari sini kita tahu karena ini ada 2pi, karena dia periodikal kan sin itu, sehingga bisa saja kita menuliskan 0 sampai pi ditambahkan integral pi sampai dengan 2pi. Nah, dari sini pi sampai dengan 2pi itu akan sama dengan 0 sampai pi ya. Sehingga karena sama antara yang pertama sama yang kedua berarti 2 kali integral 0 sampai pi harga mutlak daripada sin x baru dx. Nah, dari sini kita tahu bahwa nanti hasilnya harga mutlak dari sin x dx yang berada pada 0 sampai pi itu harganya akan sama dengan sin x, sehingga baru kita integralkan sin integral dari sin x adalah minus cos x, minusnya kita keluarkan jadi minus 2 dikalikan cos x yang berjalan dari p sampai 0. Baru kita masukkan x-nya sama dengan p, berarti hasilnya cos p adalah minus 1 dan cos 0 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 4.
Sekian dulu untuk materi yang ketiga, dan ini merupakan materi yang terakhir untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa minggu depan.